Ya pemirsa, selamat pagi. Kejagung punya utang besar pemirsa dalam kasus Tom Lembong. Kejagung harus dapat membuktikan adanya keuntungan yang dinikmati Tom atau pihak lainnya. Mengingat pemeriksaan kasus tersebut dikatakan Kejagung sudah dilakukan sejak 2023. Tanpa hal itu, penangkapan Tom Lembong akan terus memantik pertanyaan, bahkan kecurigaan. Salah satu kecurigaan banyak kalangan ialah adanya motif lain di luar motif penegakan hukum dari penangkapan Tom Lembong. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 1 November 2024 dengan tema Utang Kejagung di kasus Tom Lembong. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhari. Bang Gaudens, apa kabar Bang Gaudens? Baik Yohana. Dan selamat memasuki bulan November ini, 1 November ya, 2024. Ya, udah 1 November ya. Ya, semangat kita yang pasti harus tetap optimis di akhir tahun. Sama seperti Media Indonesia kali ini selain editorialnya juga membahas sejumlah isu yang menjadi headline utama. Kita akan bahas dulu ya Bang Gaudens ya. Untuk headline yang pertama terkait dengan MK yang preteli Undang-Undang Cipta Kerja. MK meminta DPR dan pemerintah segera membuat UU Ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari UU Cipta Kerja. Jadi apa yang terjadi sebenarnya Bang Gaudens? Ya, sebetulnya sih Mahkamah Konstitusi menyerap aspirasi organisasi buruh yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan kita tahu bahwa dibahas secara omnibus law sehingga semua hal masuk di dalam undang-undang tersebut. Dan kita tahu juga undang-undang omnibus law ini termasuk yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak mengikuti kaidah pembentukan undang-undang secara materialnya, proseduralnya, yang kemudian diajukan kembali oleh pemerintahan pada saat itu, pemerintahan Joko Widodo dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan kali ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Itu artinya ada keberpihakan negara, keberpihakan konstitusi terhadap perjuangan para buruh. Ini termasuk dengan aturan yang menyangkut tenaga kerja asing ya Bang Gaudens? Ya, betul sekali. Apa yang berbeda dari UU Cipta Kerja dan keputusan yang baru? Ya, di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu antara lain disebutkan bahwa yang diutamakan itu adalah tenaga kerja di dalam negeri. Kalau tidak ada tenaga yang sama di dalam negeri, bisa menggunakan tenaga kerja asing untuk batas waktu 5 tahun saja gitu. Jadi sangat jelas pemikiran atau putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat berpihak kepada kaum buruh gitu. Ya, berarti ini bisa dibilang ini angin segar begitu? Ya, angin segar buat buruh ya. Buat buruh ya. Atau kalau untuk pihak pengusaha atau mungkin stakeholder lain, angin segar juga atau tidak? Ya, tentu ada untung ruginya, tetapi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi misalnya terkait upah dan lain-lain itu harus ada kesepakatan bersama ya antara pekerja, pengusaha dan juga pemerintah itu. Baik. Dan itu tadi terkait dengan MK preteli Undang-Undang Cipta Kerja, layak disimak teman-teman dan juga pemirsa. Dan kita masuk ke headline selanjutnya. Ini Menteri tidak solid, industri tekstil kian sulit. Kemarin juga kami sudah membahas ya Bung Gaudens terkait dengan kasusnya sih Sritex awalnya, tapi ini juga berpengaruh pada industri tekstil lainnya bagaimana ke depan ketika Presiden Prabowo sudah menurunkan 4 menterinya untuk mengatasi hal ini. Menurut Bang Gaudens, apakah memang ada indikasi tidak solid atau seperti apa? Ya, tidak solidnya itu terkait dengan bagaimana jalan keluar yang mesti ditempuh oleh pemerintah untuk menyelamatkan Sritex. Kalau menurut Komisaris Sritex, penyebab hancurnya perusahaan-perusahaan tekstil di dalam negeri termasuk Sritex itu adalah peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Peraturan itu kebijakan yang terkait dengan impor ya. Atau dengan kata lain negara terlalu berpihak kepada perusahaan-perusahaan luar negeri ketimbang memperhatikan perusahaan di dalam negeri. Menteri Perindustrian
setuju dengan pendapat tersebut sehingga mengusulkan untuk direvisi. Tetapi Menteri Perdagangan kukuh mengatakan bahwa peraturan tersebut sudah benar gitu. Tujuannya untuk melindungi perusahaan-perusahaan tekstil di dalam negeri. Tetapi faktanya sampai sejauh ini dari 2019 sampai sekarang tuh sedikitnya 18 perusahaan tekstil yang gulung tikar gitu. Kalau para menteri tidak kompak untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi perindustrian tekstil, tidak baik ke depannya gitu. Karena itu kita berharap para menteri kabinet merah putih harus satu suara. Kalau memang penyebabnya itu adalah peraturan Menteri Perdagangan, jangan ragu-ragu untuk direvisi gitu. Betul. Apalagi kan kalau sekarang itu kan mandatnya dari 4 menteri itu kan ada Menteri Keuangan, BUMN, Tenaga Kerja, dan satu lagi. Yang pasti bukan Kementerian Perdagangan ya. Artinya punya otoritas ya sebenarnya untuk kemudian memberikan rekomendasi penanganan Sritex dan industri tekstil ini. Ya sudah dideteksi atau sudah terobservasi penyebabnya itu, salah satunya itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Peraturan ini dinilai terlalu berpihak kepada perusahaan-perusahaan tekstil di luar negeri, karena itu butuh perlindungan untuk di dalam negeri. Salah satu bentuk perlindungan ya cabutlah undang-undang peraturan menteri tersebut gitu. Tinggal sebenarnya mudah ya, tinggal mencabut saja ya seandainya. Ya harus ada kelapangan hati untuk mencabut ya, daripada mereka berpolemik terkait dengan keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut. Lebih bagus mereka berbicara gitu. Iya Pak, dan toh juga itu berawal di era sebelumnya ya, artinya di era Pak Prabowo harusnya ini menjadi momentum juga ya Bang Gaudes. Ya mestinya semakin bersatu gitu ya. Semakin bersatu. Walaupun tagline-nya itu melanjutkan, ya jangan melanjutkan yang buruk-buruknya. Oke, baik. Ya benar, jangan melanjutkan yang buruk-buruk. Dan kemudian kita masuk ke halaman 2 Bang Gaudes. Ini headline terkait dengan jaksa jangan cuma sasar Tom Lembong. Kalau bukan Tom Lembong, siapa lagi memangnya yang harus disasar? Ya siapa saja yang mestinya melanggar peraturan perundang-undangan ya harus disasar, jangan cuma satu. Kita tahu misalnya Tom Lembong itu dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dan pasal 3 itu terkait dengan kerugian negara. Ada 2 kategori kerugian negara. Kerugian negara itu kerugian keuangan negara yang didasari dengan niat jahat gitu kan. Dan yang kedua, tidak semua kerugian negara itu adalah perbuatan pidana. Nah, 2 kategori ini yang mesti dijelaskan. Apakah Tom Lembong itu ada niat jahatnya? Kalau ada niat jahatnya, tentu harus ada kickback yang diterima oleh Tom Lembong. Tetapi sejauh ini kan Tom Lembong, Kejaksaan Agung belum menemukan adanya aliran dana yang dinikmati. Gitu. Itu wajar tidak sih Bang Gaudes? Karena biasanya kalau kita melihat kasus-kasus yang kemudian dirilis oleh Kejaksaan Agung itu sudah clear dengan dampak atau aliran dananya, dugaannya seperti apa. Biasanya di awal sudah clear. Tapi kali ini tidak. Ya kali ini menarik, tetapi harus kita katakan kalau seseorang ditetapkan tersangka, itu berarti ada bukti permulaan yang cukup. Minimal ada 2 alat bukti. 2 alat bukti ini menurut penjelasan Kejaksaan Agung itu kan adanya laporan masyarakat yang kurun waktunya 2015-2016 di mana Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan pada saat itu. Tidak setelahnya. Padahal persoalan importasi gula itu tidak hanya dilakukan oleh Tom Lembong, menteri-menteri sebelumnya maupun setelahnya juga melakukan hal yang sama. Bahkan Kementerian Perdagangan setelahnya melakukan importasi jauh lebih banyak lagi daripada yang dilakukan oleh Tom Lembong gitu. Dan ketika ada kebijakan importasi gula itu pun selama proses dari 2015-2016 kan itu juga sudah pasti ada laporan juga kan ke pimpinan, misalnya presiden begitu. Tidak mengetahui juga. Itu kan peristiwa 9 tahun yang lalu ya.
kok bukannya sekarang gitu loh. Nah, jadi sulit untuk tidak curiga memang ya masyarakat dan pihak-pihak terkait begitu. Baik, itu tadi pemirsa 3 headline utama yang dibahas di media Indonesia, dan tentu saja headline terakhir tadi memang masuk dan relevan dengan editorial yang kita angkat pada hari ini, utang Kejagung di kasus Tom Lembong, di mana Kejagung harus benar-benar bisa membuktikan itu hutangnya ya, Bang Gaudens. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sejauh ini Kejaksaan Agung belum bisa menjelaskan atau belum menjelaskan apakah Tom Lembong menikmati keuntungan dari kebijakan yang dia ambil gitu. Atau apakah ada orang lain yang menikmati dari kebijakan Tom Lembong. Atau jangan-jangan Tom Lembong menitipkan uang itu kepada orang lain. Itu kan mesti dijelaskan gitu. Tadi saya katakan bahwa yang disangkakan itu kan melanggar pasal 2 dan 3 ya. Pasal 2 dan 3 itu terkait dengan kerugian negara. Kerugian negara itu harus ada niat jahatnya, tetapi tidak semua kerugian negara itu adalah tidak pidana gitu. Itu yang mesti dijelaskan secara jernih oleh Kejaksaan Agung gitu. Baik, Bang Gaudens, sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kita akan saksikan dulu untuk ulasan editorial yang satu ini, utang Kejagung di kasus Tom Lembong. Utang Kejagung di kasus Tom Lembong. Banyak kalangan bertanya-tanya, mengapa Kejaksaan Agung atau Kejagung tiba-tiba menersangkakan dan menahan Thomas Trikasih Lembong? Pertanyaan itu terus menggelayut sebab hingga kemarin atau 2 hari setelah menahan Tom Lembong, Kejagung belum juga bisa mengungkap adanya aliran dana ke Menteri Perdagangan 2015-2016 itu. Dengan begitu, kasus korupsi yang disangkakan ke Tom Lembong masih bersandar pada penilaian Kejagung bahwa kebijakan impor gula saat Tom menjadi Menteri Perdagangan tidak tepat karena Indonesia tengah surplus gula. Kejagung juga menilai Tom Lembong menyebabkan kerugian negara sebesar 400 miliar rupiah akibat menugaskan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI untuk bekerja sama dengan swasta mengolah gula kristal mentah impor menjadi gula kristal putih. Total ada 9 perusahaan swasta yang bekerja sama dengan PT PPI. Charles Sitorus yang menjabat Direktur PT PPI kala itu juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan prinsip korupsi, keuntungan memang tidak selalu berupa uang atau aliran dana. Lalu, berdasarkan Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian negara sudah termasuk unsur tindak pidana korupsi. Meski begitu, Kejagung tetap punya utang besar dalam kasus Tom Lembong. Kejagung tetap harus dapat membuktikan adanya keuntungan yang dinikmati Tom atau pihak lain, baik dari sisi aliran dana ataupun bukan. Kita pun menuntut hal tersebut dapat diungkapkan segera mengingat pemeriksaan kasus itu dikatakan Kejagung sudah dilakukan sejak 2023. Tanpa hal itu, penangkapan Tom Lembong akan terus memantik pertanyaan, bahkan kecurigaan. Salah satu kecurigaan banyak kalangan ialah adanya motif lain di luar motif penegakan hukum dari penangkapan Tom Lembong. Selain itu, tidak mengherankan bila muncul kesimpulan bahwa ada tendensi tebang pilih dalam kegiatan penerungkuan Tom Lembong. Sebab bila perkara yang menjerat Tom ialah kebijakan impor gula, hal serupa juga dilakukan Mendak lainnya, baik sebelum maupun setelah era Tom Lembong. Bahkan hingga kini impor gula masih terjadi. Bahkan jumlah impor gula yang dilakukan Mendak terakhir di era pemerintahan Jokowi, yakni Zulkifli Hasan, 3 kali lipat lebih besar ketimbang impor era Tom Lembong. Jika Tom mengimpor 5 juta ton gula selama setahun menjabat, Zulkifli mengimpor 18 juta ton gula selama 2022 hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal saat itu, di awal tahun 2022, Indonesia tercatat juga surplus 1,6 juta ton gula. Tentu saja dugaan praktek kotor bukan dari besar kecilnya angka impor. Namun dengan angka-angka kasar itu saja bisa dianalisis bahwa dugaan yang disangkakan pada Tom harus juga diusut pada kebijakan Mendak lainnya karena kebijakan yang sama. Terlebih, siklus produksi gula termasuk masa giling di dalam negeri tidak mengalami perubahan drastis alias masih itu-itu saja.
Pada 2019 pun, kebijakan impor gula bahkan dibela oleh Menko Perekonomian saat itu, Darmin Nasution. Meski produksi gula tinggi dan stok masih banyak, kala itu Darmin menyebut jika impor gula tetap dilakukan karena pemerintah belum mengetahui kepastian alokasi dan kualitas gula yang ada. Berkaca pada kasus Tom pula, langkah penugasan impor pada BUMN yang bukan produsen gula ditengarai dilakukan karena sedang tidak ada BUMN gula yang masih menjalani masa giling pada waktu tersebut. Maka pengusutan terhadap kebijakan Mendak lainnya akan mencegah praktek kriminalisasi terhadap kebijakan pangan. Pengusutan pada semuanya juga menunjukkan bahwa penegakan hukum berlaku adil, tidak tebang pilih, dan jauh dari motif-motif lain di luar motif hukum. Namun sekali lagi, semua kondisi itu bukan berarti kita memaklumi kebijakan impor yang janggal. Kita dukung sepenuhnya Kejagung mengusut dugaan permainan nakal di balik impor gula ini. Yang kita kehendaki ialah pengusutan itu mesti berlaku adil untuk semua tanpa ada tendensi memilih pihak mana yang dijerat. Sengkarut di balik impor gula ini harus terungkap jelas agar segala celah permainan dapat tertutup di masa mendatang. Termasuk pula pengusutan tanpa tebang pilih akan membuat negara dapat memperbaiki kebijakan terkait impor termasuk soal perizinan yang saat ini belum dimanfaatkan secara efektif. Sekali lagi, kita menuntut agar Kejagung sesegera mungkin dapat menunjukkan bukti-bukti awal dugaan korupsi di kasus impor gula Tom Lembong. Sekadar dalil kebijakan tidak tepat karena produksi banyak, tidak boleh terus-terusan digunakan Kejagung. Kejagung harus menyadari bahwa kebijakan pangan bukan hanya memengaruhi semua pelaku dalam mata rantai produksi industri, termasuk petani, melainkan juga keamanan pangan dan stabilitas harga. Penyidikan kasus mutlak dilakukan, mendalam dan menyeluruh sebelum melabelinya sebagai dugaan korupsi. Ya, itu tadi pemirsa utang Kejagung di kasus Tom Lembong. Kami undang Anda untuk berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema kami pada hari ini melalui line interaktif di 02158399100. Namun kita akan jeda dulu sebelum membahas lebih lanjut lagi bersama Bung Gaudensius Soehardi. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sebelum kita ulas bersama Bang Gaudensius Soehardi, kita sudah tersambung dengan narasumber dalam editorial kali ini, pakar hukum pidana Bapak Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Pak Gaudensius Soehardi. Selamat pagi. Bapak, apa tanggapan Anda terkait dengan kasus Tom Lembong ini? Iya, saya kira ini kasus yang agak buat saya agak aneh gitu ya. Karena apa? Karena kebijakan di satu kementerian itu kan kelanjutan dari kebijakan masa lalu kan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ada menteri baru, itu pasti dia juga akan melanjutkan program-program kementerian yang lama. Gitu. Di samping dia punya program sendiri. Nah, persoalannya adalah kalau program itu merupakan program yang berlanjut gitu, ya di mana kesalahannya? Nah, tentu saja kalau kemudian hanya satu menteri atau satu pejabat yang dikenakan, kejaksaan harus bisa menunjukkan di mana kesalahannya. Umpamanya dalam konteks kebijakan publik seperti ini, bisa dikriminalkan atau bisa dipidanakan kalau bisa dibuktikan bahwa ketika dia mengeluarkan kebijakan publik ini, dia mendapat feedback, dia mendapat sesuatu umpamanya gitu ya. Sebagai pejabat publik dia menerima sesuatu karena kebijakan yang dia keluarkan. Nah, itu kan masuk di dalam ranah korupsi sebenarnya. Nah, itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau kemudian hanya kebijakannya saja, menurut saya kebijakan itu tidak bisa dipidanakan gitu.
Ya, kecuali Jadi menurut dia Anda bisa Bapak, membuktikan, ketika di awal ini Kejagung belum bisa merilis atau menyebutkan adanya dugaan aliran dana atau keuntungan secara konkret yang dinikmati oleh Tom Lembong, menurut Anda ini tidak sesuai prosedur atau tidak wajar begitu? iya, menurut saya tidak wajar gitu. Artinya mesti ada agenda yang lain gitu. Kalau menurut saya malah tidak murni penegakan hukum gitu. Karena itu tadi Agenda apa mestinya- yang Bapak baca dari kasus ini? Nah, ini yang mau nggak mau orang kemudian termasuk saya menghubungkan dengan peristiwa masa lalu, yaitu umpamanya dalam kontestasi pemilu gitu. Karena umpamanya Tom Lembong mendukung salah satu calon umpamanya yang berhadapan dengan calon yang sekarang jadi umpamanya seperti itu. Nah, itu bisa ke arah sana pemikiran orang gitu, ya mau nggak mau gitu dicari-cari ke sana gitu. Karena sebagai profesional menurut saya mestinya kalau tidak hanya Tom Lembong yang dipanggil kalau memang ada kelainan di dalam kebijakan perdagangan ini gitu. Ya kan ada menteri sebelumnya, ada menteri sesudahnya kan begitu. Nah Bapak, jika memang ini dianggap tidak wajar, langkah hukum apa yang bisa ditempuh untuk pihak Tom Lembong ya, untuk bisa terbebas dari kasus ini secara hukum begitu? Iya, tentu saja kalau menurut saya secara formilnya yang biasa ditempuh adalah melakukan pra-peradilan, ya, baik terhadap penetapan tersangka maupun penahanannya, penangkapan dan penahanannya. Itu biasalah itu pra-peradilan gitu. Tetapi hal yang lain adalah saya kira saya nggak tahu apakah Tom Lembong ini bagian dari satu kekuatan politik atau tidak, atau memang dia murni profesional. Saya kira juga harus ada lobby-lobby politik gitu. Ya nggak bisa menetapkan orang hanya karena hal-hal tertentu saja gitu. Jadi harus fair juga Kejaksaan Agung. Kenapa hanya Menteri Perdagangan Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka? Bagaimana dengan Menteri Perdagangan sebelumnya atau sesudahnya? Toh juga programnya sama gitu sebenarnya. Begitu Mbak. Nah, persoalannya Pak satu lagi, karena ini adalah Kejaksaan Agung yang mengambil langkah ini. Apa catatan Anda terkait dengan Kejaksaan Agung sendiri jika memang ini benar misalnya terbukti bahwa ini tidak wajar atau ternyata hanya pesanan pihak tertentu, misalnya ada dugaan-dugaan itu ternyata benar, apa yang Anda lihat dari Kejaksaan Agung sendiri? Iya, saya kira gini, Kejaksaan Agung memang penegak hukum gitu ya, tetapi dia tidak bisa dilepaskan dari bagian dari aparatur pemerintahan gitu. Jadi dia sebenarnya juga alat politik juga sebenarnya kalau menurut saya, ya. Karena dia bagian dari eksekutif gitu. Lain kalau yang melakukan ini KPK, ya. Kalau yang melakukan terhadap Tom Lembong ini KPK, karena independensi KPK itu masih bisa kita, walaupun dia bagian dari eksekutif sekarang, tapi masih bisa kita lihat berjalan secara baik gitu. Tetapi kalau Kejaksaan Agung, saya khawatir ini ada agenda-agenda lain gitu, dan agenda ini juga dimuati oleh kepentingan politik yang lain juga gitu. Nah, kalau memang Kejaksaan Agung mau fair, menurut saya tidak hanya Tom Lembong, Menteri Perdagangan sebelum dan sesudahnya juga harus ditetapkan juga gitu, harus dipanggil juga gitu. Di mana sebenarnya kesalahan Tom Lembong ini? Padahal Tom Lembong kan cuma menjalankan kelanjutan program yang sudah ada dan kemudian melanjutkan dengan programnya sendiri kan begitu. Nah, Baik. Tapi intinya adalah sejauh mana Kejaksaan Agung bisa membuktikan Tom Lembong mendapat keuntungan dari keputusannya. Itu yang paling inti itu sebenarnya. Makanya saya bilang ketika belum bisa ditemukan bukti bahwa Tom Lembong mendapat keuntungan, ini menurut saya perkara ini terkesan main-main gitu loh. Terkesan tidak murni penegakan hukum. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana, untuk ulasan dan analisisnya bersama editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Silakan langsung saja, Bang Gaudens. Ya, kita harus pahami bahwa penegakan hukum di Indonesia, termasuk yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung, itu tidak dilakukan di ruang hampa gitu ya. Tentu ada kepentingan-kepentingan lain di balik itu.
Tetapi di satu sisi kita juga harus mengatakan bahwa ketika Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka itu Kejaksaan Agung sudah mempunyai minimal 2 alat bukti. Tetapi kan alat bukti ini kan diuji ya oleh publik gitu. Persoalannya sekarang ada rasa ketidakpercayaan publik yang disuarakan di mana-mana termasuk di media sosial yang paling ramai sekali yang menyebutkan benar nggak sih Tom Lembong ini pantas untuk ditersangkakan kalau Kejaksaan Agung belum bisa membuktikan bahwa Tom Lembong menikmati uang dari kebijakan itu. Nah, ini memang menarik juga Bang Gaudes. Khusus untuk kasus Tom Lembong ini memang dukungan publik terhadap Tom ini begitu luar biasa besar ya? Ya karena bisa merembet kemana-mana. Kalau kita bicara jujur misalnya banyak sekali komoditi yang diimpor. Kadangkala kita berbicara terkait dengan importasi beras misalnya. Importasi beras dilakukan pada saat panen raya. Ini kan sama konstruksinya dengan kasus yang dialami Tom Lembong. Atau importasi bawang putih. Bawang putih diimpor pada saat panen bawang di Brebes sana itu. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini mestinya terbuka sehingga tidak ada dugaan-dugaan lain selain mendukung Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini. Nah, Kejaksaan Agung pasti mendapat raihan kepercayaan publik kalau mampu menjelaskan yang pertama itu menjelaskan kenapa hanya Tom Lembong. Toh bukan hanya Tom Lembong yang melakukan importasi gula. Yang kedua itu apakah Tom Lembong menikmati keuntungan dari kebijakannya. Yang ketiga tentu saja kita tegas katakan kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasikan. Kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasikan. Nah, tadi kemudian ketika Pak Abdul Fikar juga menyatakan lagi-lagi ya, ini tidak wajar dan syarat dengan agenda-agenda lainnya. Karena ini akan berpengaruh pada Kejagung yang merupakan bagian eksekutif dan pemerintahan. Artinya ini juga bisa menjadi bumerang bagi pemerintahan yang sekarang. Jika memang ini tidak diselesaikan dengan semestinya begitu, Bang Gaudens? Ya saya yakin sih pasti ada ujungnya ya. Tidak ada penegakan hukum tanpa ujung apalagi sudah menetapkan tersangka. Nah apakah ujungnya nanti Tom Lembong itu melakukan perlawanan di pra-peradilan atau di pengadilan nanti Tom Lembong dimenangkan. Tergantung sejauh mana bukti-bukti yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Kita juga harus mengatakan secara tegas ya bahwa Badan Pemeriksa Keuangan juga pernah melakukan audit terkait dengan pengadaan gula di tahun 2015 dan tidak ada persoalan di sana di hasil audit itu ya. Di kasus Tom Lembong di tahun itu 2015. Ya bukan kasus Tom Lembong. Audit terkait dengan gula pada saat itu ya. Karena memang kita juga tahu bahwa ada penyusutan lahan tebu sehingga agak susah untuk kita katakan bahwa akan terjadi surplus gula di Indonesia karena memang faktanya itu giling tebu saja jumlah tinggalnya sedikit. Ini kan zaman Belanda ini barang ini. Di Jawa Tengah itu banyak sekali penggilingan yang sudah ditutup gitu. Bagaimana kita mengatakan bahwa terjadi surplus gula gitu. Nah hal-hal seperti ini yang perlu dijelaskan secara tegas gitu. Nah pada akhirnya kita akan menunggu fakta hukum yang memang harus kita ikuti. Tapi tadi juga dari pengamat hukum pidana mengatakan ada 2 hal yang memang harus dilakukan. Tidak hanya menunggu bukti-bukti itu cukup, tapi juga harus ada lobby politik. Ya, bagaimana tanggapan Bang Gaudens? Kalau menurut saya sih lobby politik itu untuk kasus penegakan hukum sebaiknya tidak dilakukan. Karena apa? Negara Indonesia adalah negara hukum, biarkanlah hukum bekerja gitu. Dan kita percayakan kepada Kejaksaan Agung bahwa tidak ada pesanan dalam kasus ini. Tapi juga. Faktanya memang banyak sekali hukum itu digunakan sebagai alat kepentingan pihak-pihak tertentu. Makanya menjadi menarik ketika melihat apakah Tom Lembong ini berada di satu kubu kekuatan politik tertentu atau profesional. Menurut Bang Gaudens apakah itu akan berpengaruh pada nasib ke depan Tom Lembong ini? Ya makanya yang paling penting itu kan Kejaksaan Agung itu tetap berpegang teguh pada 2 alat bukti ya. Jangan sampai muncul dugaan atau
susah Kejaksaan Agung untuk menepis dugaan ada pesanan politik di dalam kasus ini gitu. Baik. Baik Bang Godens, kita akan lanjutkan pembahasannya, menarik sekali, namun kita harus jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, sebelum kita ulas lebih dalam lagi bersama Bang Gaudensio Suhardi, kita akan sapa para penelpon dulu yang sudah antri bersama kami di line telepon pagi ini. Yang pertama ada Pak Bion dari Mataram, NTB. Pak Bion, selamat pagi Pak Bion. Selamat pagi Mbak Margareta, Bang Golden, selamat pagi. Baik, boleh singkat tanggapan Anda Pak Bion terkait tema pagi ini. Baik Mbak Margareta, Bang Golden, baik. Jadi begini, prinsipnya bahwa begini Mbak Margareta, korupsi ini kan bagian musuh rakyat. Karena dia adalah extraordinary crime. Jadi korupsi ini adalah pidana luar biasa. Maka di dalam proses rehabilitasi, pemidanaannya harus keras. Karena ini mengacu pada azas pidana khusus. Nah, sama dengan narkoba misalnya. Di sana ada hukuman mati. Selama ini kita evaluasi di KUHAP. Itu jaksa tidak pernah menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi. Inilah yang membuat anak republik kita ini menjadi benalu korupsi di republik kita itu, merampok uang rakyat. Ini satu. Lalu yang kedua, menyangkut Lembong. Jadi sebagai seorang praktisi hukum, Mbak Margareta, jadi begini, jaksa itu tidak gampang menetapkan anak bangsa sebagai tersangka. Itu ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan, baru gelar perkara. Nah, dalam proses ini, jaksa diberikan ruang secara hukum dan undang-undang menemukan dua alat bukti yang cukup, baik itu formil dan material. Karena ini proses pidana yang dikedepankan materialnya. Jadi kalau kita bicara Bang Golden tadi ada niat baik, nah benar. Ini mens rea jahat. Kalau dia berniat baik, tidak mungkin jaksa akan menentukan dia sebagai tersangka. Nah, dari proses ini, kita responsif kepada Kejaksaan Agung harus juga dilihat dari pasal 55 tentang ikut serta dalam pelaksanaan kolaborasi jahat untuk kepentingan keluarga, kelompok, dan golongannya. Nah, jaksa harus sumber pasal 55-nya juga dalam dibentukkan nanti. Ini yang kedua. Yang terakhir Mbak Margareta, saya menjadi coba percaya kepada pemerintahan baru Pak Prabowo. Dengan sikap tegas mereka akan menghabisi kelompok-kelompok korupsi yang sengaja merampok, maling uang rakyat ini supaya kita bebas dari korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bion dari Mataram, NTB. Dan kita selanjutnya ke Sumbar, tepatnya di Kota Padang, ada Pak Sudirman. Selamat pagi Pak Sudirman. Selamat pagi Mbak Margareta. Baik, silakan Pak Sudirman. Ya, saya sangat sependapat lagi dengan Pak Bion tadi itu. Kenapa masalah hukum ini harus jangan ditebang tindih. Coba apa lagi di waktu panen rayanya Indonesia ini contohnya saja adalah beras, gula. Gula ini kan di waktunya kan ada panen raya juga. Kenapa di waktu panen raya ini kenapa itu berjadi impor gula? Itu yang pertama. Yang kedua, ini menanggapi masalah hukum yang harus ditegakkan oleh Presiden Prabowo. Ini harus hukum ini jangan tumpang pilih.
Ini hukum baru ditegakkan sampai ke akar-akarnya. Jangan hukum sudah ditegak, hukum sudah katakanlah kayak hari ini tanggung jawab adalah utang dari Kejagung ini harus jangan simpang pilih, harus ini dikawal semuanya. Apa ada menteri-menteri yang terlibat atau jasa apa yang lain-lainnya, itu harus dicari juga solusinya, harus dicari jalan keluarnya. Jangan lagi ini masalah ini katakanlah Pak Prabowo ini, jangan masalah hukum dipelintir-pelintir, harus dibuka selebar-lebarnya, rakyat harus tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lagi ada di negara Republik Indonesia ini hukum ini dipelintir-pelintir oleh sekelompok masyarakat atas katakanlah yang punya kekuasaan adalah di parlemen atau di katakanlah yang berkuasa di partai dan segala macamnya ini. Jangan ada pengaruh-pengaruh. Jadi Jaksa Agung ini harus mandiri menegakkan hukum. Sekian dan terima kasih Ibu Margaret. Baik, terima kasih Pak Sudirman dari Padang Sumbar, dan kita ke Jambi ada Pak Ramadan. Silakan Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yohana, Pak Golden. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Menurut saya kebijakan Menteri 9 tahun yang lalu, Tom Lembong membuat kebijakan impor gula. Tapi berganti menteri, kebijakan itu tetap masih ada. Nah, pertanyaan kita itu, mengapa Tom Lembong aja yang jadi tersangka? Begitu. Yang berikutnya Pak Golden, pangan negara yang sebesar ini, pangan itu harus dikuasai oleh negara, tidak dilepas di pasaran umum. Harapan kita masih ada karena Pak Prabowo membentuk Badan Pangan Nasional. Petani tebu miskin, petani beras miskin, petani sawit ada harapan untuk menjadi lebih baik. Maka itu pangan, kebutuhan rakyat itu hendaknya negara menguasainya, tidak dipermainkan oleh para tengkulak-tengkulak besar. Mohon kepada Pak Prabowo, pangan menjadi tujuan utama untuk melindungi petani kita, petani tebu, petani padi yang hari ini memprihatinkan kehidupannya. Terima kasih Metro, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi, dan sebelumnya ada Pak Sudirman dari Padang dan Pak Bion dari Mataram. Silakan Bang Gaudan tanggapannya. Ya, pertama-tama kita harus tegas katakan bahwa kita mendukung Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi, karena memang korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa. Tetapi di dalam memberantas korupsi ini hendaknya hukum acaranya dipatuhi. Tadi saya katakan harus minimal 2 alat bukti kan. Terkait dengan penggunaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu kan ada kerugian negara, dan plusnya itu harus ada niat jahatnya. Nah, niat jahat inilah yang harus ditunjukkan bukti-buktinya oleh Kejaksaan Agung bahwa Tom Lembong ini menikmati keuntungan dari kebijakan yang ia ambil gitu. Nah, menikmati keuntungan itu berarti ada uang masuk ke rekeningnya. Kira-kira seperti itu konstruksinya. Kita juga mengatakan bahwa kalau persoalannya itu hanya persoalan importasi gula, kalau di dalam peraturan Menteri Perindustrian itu, importasi gula itu hanya bisa dilakukan oleh BUMN, dan itu hanya untuk importasi gula kristal putih. Sementara yang dibuat kebijakan oleh Tom Lembong ini oleh swasta untuk gula kristal mentah. 2 hal terpisah, ada satu mentah, ada yang putih. Yang putih itu harus BUMN, kalau yang mentah ini memang harus swasta gitu. Jadi ini hal-hal seperti inilah yang mesti dijelaskan oleh Kejaksaan Agung. Tetapi kita juga harus percaya kepada Kejaksaan Agung bahwa Kejaksaan Agung itu bekerja bukan berdasarkan pesanan gitu. Dan dalam perjalanan waktu akan membuat terang kasus ini gitu. Membuat terang kasus ini. Ya. Itu yang
kita tunggu ya, di tengah ada ketidakpercayaan terhadap hukum, tidak hanya kepada kejaksaan ya, tapi memang kalau bisa dibilang dalam beberapa waktu terakhir ini kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga memudar luntur ya. Ya, memang ada fenomena sih dari dulu sampai sekarang itu orang yang ditersangkakan oleh penegak hukum itu tidak ada yang pernah mengaku kan. Bahkan ada yang ngakunya itu kalau terbukti akan gantung diri di Monas, tapi sampai sekarang kan nggak ada yang gantung diri di Monas. Gitu, iya, kan? apalagi kasus terakhir kan misalnya kasus hukum Ronald Tanur yang ternyata ada kasus suapnya, terus akhirnya ya hukum dipermainkan di situ. Artinya ini menjadi salah satu momentum juga Kejaksaan Agung harus benar-benar bisa membuktikan ini ya. Kita memberikan harapan sangat tinggi kepada Jaksa Agung untuk mengusut kasus korupsi, tetapi pada sisi lain kita harus katakan harus tegas dan jelas di dalam pengusutannya, tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Ya. Baik Bang Godes, kita lanjutkan, namun kita akan jeda dulu. Sesaat lagi editorial Media Indonesia masih akan kembali. Ya, kembali di editorial Media Indonesia. Bang Godes, menarik tadi sudah ada penelpon, ulasannya juga ini ya, sangat kritis begitu, mendukung Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi, dan yang kita pahami bahwa Kejaksaan Agung sebagai institusi hukum di negeri ini pasti juga sudah punya pertimbangan ketika menetapkan sesuatu. Tapi lagi-lagi jangan tebang pilih, itu yang harus dibuktikan. Bisakah kita menantikan itu sesuai dengan harapan begitu? Ya sebetulnya sih tidak ada keraguan ya, tidak ada keraguan kita kepada Kejaksaan Agung kalau melihat sepak terjang dalam beberapa tahun terakhir ya. Kita harus jujur juga mengatakan bahwa aparat penegak hukum konvensional, Kejaksaan Agung maupun kepolisian itu pada masa lalu tidak baik-baik saja. Karena itulah salah satu dasar pemikiran untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tetapi dalam perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi itu pernah gemilang kinerjanya. Tetapi sekarang terus terang kita katakan bahwa Kejaksaan Agung jauh lebih baik daripada KPK gitu di dalam pengusutan kasus-kasus korupsi. Beberapa kasus korupsi besar sekarang itu bukan ditangani oleh KPK, malah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pada titik itu kita memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung. Nah, agar apresiasi itu menjadi sempurna, kiranya semua kasus itu diusut berdasarkan fakta, berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan tegas. Dalam kasus Tom Lembong, kita katakan bahwa sebagian masyarakat mempersoalkan Kejaksaan Agung karena yang disasar itu adalah kasus 9 tahun yang lalu. Walaupun Kejaksaan Agung mengatakan pengusutannya itu sejak Oktober 2003 sampai sekarang dan 90 saksi sudah diperiksa dan dengan taksiran kerugian negara itu 400 miliar. Tadi saya katakan, tidak semua kerugian negara itu adalah perbuatan pidana. Menjadi perbuatan pidana kerugian negara itu kalau ada niat jahatnya. Nah, niat jahat inilah yang harus dibuktikan apakah Tom Lembong ini menikmati keuntungan dari kebijakan yang dia buat. Kalau hanya kebijakan yang menjadi persoalan, kenapa kebijakan yang sama dilakukan oleh menteri sebelum Tom Lembong maupun yang setelahnya, malah setelahnya itu importasi gula jauh lebih banyak lagi, kok tidak diapa-apakan. Nah, pertanyaan masyarakat sekarang ini, dan ini juga menjadi koreksi bagi Kejaksaan Agung, bahwa masyarakat mempersoalkan apakah karena Tom Lembong itu berada di tempat dan waktu yang salah, tidak sama seperti mereka yang berada di pemenang di dalam sebuah kontestasi. Tetapi kita yakin bahwa Kejaksaan Agung tegak lurus pada penegakan hukum. Ya, ini ada dampak politiknya. Tapi pertanyaan masyarakat lainnya, Bang Godes, itu juga terkait dengan kenapa Kejaksaan Agung, kenapa tidak KPK? Nah, penjelasannya seperti apa? Ya, tadi saya katakan bahwa memang Kejaksaan Agung selalu berada di depan ya di dalam penegakan hukum ketimbang KPK. Padahal sebelumnya KPK itu... Karena ini dugaannya kan misalnya korupsi. Jadi kalau masyarakat awam pasti, wah ini KPK nih harusnya, kenapa harus Kejaksaan Agung? Ya, kalau di dalam undang-undang KPK itu kan, KPK itu tidak menangani kalau kasusnya di bawah 1 miliar ya. Kalau di atas 1 miliar itu baru ditangani oleh KPK. Kalau asumsi itu yang dipakai berarti kasus ini di bawah 1 miliar.
Tetapi kita harus katakan bahwa memang akhir-akhir ini Kejaksaan Agung itu jauh lebih progresif ketimbang KPK di dalam penegakan hukum ya. Nah, mengacu pada pernyataan dari pakar pidana tadi Pak Abdul Fikar, Kejaksaan Agung lebih progresif. Di satu sisi tidak bisa dipungkiri karena Kejaksaan Agung juga bagian dari pemerintah yang di situ dia bagian dari eksekutif. Apakah progresivitas itu juga ada kaitannya dengan power bahwa dia juga memiliki kepentingan dari penguasa atau pemerintah? Ya mungkin dalam hal ini saya berbeda sedikit ya dengan pakar pidana. Menurut konstruksi undang-undang itu Kejaksaan Agung maupun KPK itu sama-sama bagian dari eksekutif. Kita ingat bahwa di dalam revisi undang-undang KPK itu KPK sudah ditempatkan di dalam bagian dari cabang eksekutif dan itu juga menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang menjadi persoalan itu walaupun undang-undang mengatakan di dalam penegakan hukum itu penyidik itu independen. Nah, pertanyaan memang menjadi persoalan, benar nggak sih independen para penyidik ini? Benar nggak sih independen? Ya. Oke, baik Bang Gaudet, sebagai closing statement untuk utang Kejagung di kasus Tom Lembong, apa catatan akhir dari media Indonesia kali ini? Ya, catatannya itu tentu kita yakin Kejaksaan Agung itu bekerja bukan berdasarkan pesanan, karena bukan dasar pesanan. Kalau memang persoalannya importasi gula, ya jangan cuma Tom Lembong yang disasar, semua disasar. Bukan hanya soal gula, terkait beras dan yang lain-lain juga mesti disasar. Karena konstruksi hukumnya sama bahwa ada importasi pada saat panen raya, pada saat kebutuhan stok di dalam negeri itu banyak. Di dalam kasus impor padi beras juga kan seperti itu. Ketika ada panen raya malah terjadi impor beras. Apakah Kejaksaan Agung akan juga mengusut kasus tersebut? Tetapi kita ingatkan bahwa yang menjadi kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi kecuali ada niat jahat di dalam kebijakan itu ketika diambil. Itu aja sih. Niat jahat itulah yang harus dibuktikan. Ya. Baik, terima kasih Bang Gaudet untuk ulasannya di pagi ini bersama Editorial Media Indonesia, utang Kejagung di kasus Tom Lembong, di mana Kejagung harus menyadari pemirsa bahwa kebijakan pangan bukan hanya mempengaruhi semua pelaku dalam mata rantai produksi industri, termasuk petani, melainkan juga keamanan pangan dan juga stabilitas harga. Penyidikan kasus mutlak dilakukan mendalam dan juga menyeluruh sebelum melabelinya sebagai dugaan korupsi. Sekian dulu editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir menemani pagi Anda. Saya Yohana Margareta undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.